Shalom next gen, happy Sunday. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan Yesus. You make all things new, and my life never be the same. Jesus, bring me to the next season. It's just because of your grace. Live my life for your glory. Your will be done through me. For who you are, Jesus, we will praise your name. Hallelujah, hallelujah. Now and forever, Jesus, we will lift you high. We could live today because of your grace. You make all things new, and my life never be the same. Jesus, bring me to the next season. It's just because of your grace. I live my life for your glory. So your will be done through me. For who you are, Jesus, we will praise your name. Hallelujah, hallelujah. Now and forever, Jesus, we will lift you high. If we could live today, just because of your grace. Woo! Because of your grace. For who you are, Jesus, we will praise your name. Hallelujah, hallelujah. For now and forever, Jesus, we will lift you high. If we could live today, just for who you are, Jesus, we will praise your name. Hallelujah, hallelujah. For now and forever, Jesus, we will lift you high. If we could live today, it's just because of your grace. If we could live today, it's just because of your grace. Yes, Lord, it's just because of your grace. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan, persembahan kami, pujian kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Call me out upon the waters.
there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Your feet may fail and fear surrounds me. You never fail, and you won't start now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, you are Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of
could not hold you. The veiled door before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares today. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares today. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kami ya Bapa. Kasih-Mu yang selalu baru setiap hari buat setiap kami ya Bapa. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang gak pernah ninggalin kami ya Bapa. Walaupun Tuhan di masa-masa tersulit kami, Engkau tetap ada ya Tuhan bersama-sama dengan kami ya Bapa. Walaupun terkadang kami lalai akan Engkau ya Bapa, tapi Engkau selalu siap ya Tuhan untuk mengangkat kami kembali ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau telah menjadi sahabat yang baik ya Tuhan buat kami semua ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Tuhan, ajar kami selalu ya Tuhan, agar bisa semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, buat kami selalu senang ya Tuhan mencari wajah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, masa depan kami aman di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami gak takut ya Tuhan buat melangkah ke hari esok, minggu depan, tahun depan, bahkan tahun-tahun yang akan datang. Karena kami tahu rancangan Engkau sempurna atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, ini saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan bisa ditransfer ke rekening yang ada di layar, ataupun bisa juga scan QR code yang tertera di layar juga. Kalau teman-teman semua udah siap, mari kita deklarasikan persembahan bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus. Bukan pernah
merasakan hadirat Tuhan. Dan terima kasih buat penyertaan-Mu sampai kami hari ini bisa masuk ke tahun yang baru, tahun 2021. Kami percaya di tahun yang baru ini Tuhan akan bekerja lebih lagi dalam hidup kami. Kami mau Tuhan mengambil setiap langkah kami bersama dengan Engkau, karena Engkau yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, sebentar kamu mendengarkan firman-Mu, biar berikan kami hati yang lembut, yang mau diajar, supaya apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, itu semua bisa menjadi berkat buat setiap teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hai Next Gen, Happy New Year, welcome to 2021. Dan hari ini kita juga akan masuk ke series yang baru yang tentunya bakal wow banget nih. Nah sebelumnya kalian tahun baru udah ngapain aja nih? Yang pastinya aku berharap semuanya dalam keadaan yang sehat, walaupun kita harus tetap tahun baruan di rumah, tapi semuanya bisa tetap memiliki waktu yang indah bersama dengan keluarga masing-masing. Nah jadi kalau misalkan ngomongin tahun baru gitu ya, pasti tuh akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu kan. Apa sih yang akan terjadi tahun ini? Kita bakal dapet pengalaman apa ya? Kita bakal dapet kesempatan apa ya? Dan sebagainya. Nah terus mungkin kita juga sering mikir sebenarnya di dunia ini banyak sih hal-hal yang kita tuh bingungin gitu loh ya. Banyak hal-hal yang kita pengen tanyain sebenarnya. Nah makanya kenapa series pertama di tahun ini berjudul Explain gitu. Nah, kalau aku mikirin apa sih yang sebenarnya aku pengen tahu gitu kan, apa yang sebenarnya aku sering pengen dijelasin, mungkin salah satunya adalah kenapa kita gak bisa jilat sikut kita sendiri, kayak gak nyampe gitu. Itu karena aku penasaran, kenapa sih kok gak bisa gitu kan, padahal kayaknya kalau dipikirin gampang, harusnya bisa nyampe tapi gak bisa. Atau enggak mungkin aku kemarin sempat lihat di Instagram. Jadi kalau misalkan kita kayak berlutut satu kaki gitu, lunges gitu ya, jadi lututnya satu di belakang, terus kita mau berdiri itu kan biasa gampang ya. Tapi kalau misalkan kita pegang kaki belakang kita, itu kita nggak bisa berdiri. Kayak hanya beberapa orang di dunia ini yang bisa, yang udah kuat banget gitu. Jadi kayak kenapa sih nggak bisa? Kok kita nggak bisa berdiri kayak gitu doang gitu kan? Atau mungkin aku juga pernah berpikir gitu kan, kenapa sih cabai rasanya pedas? Ya gue tahu sih ini random banget, kayak gak penting aja gitu. Tapi kayak penasaran aja, kenapa sih cabai rasanya pedas? Terus kenapa paprika sebagai salah satu keluarga cabai itu gak pedas? Kayak penasaran aja gitu kan. Nah intinya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita pengen dijelasin gitu kan. Kayak kenapa sih? Dan setelah gue pikir-pikir, hal lain yang juga kita sering pengen butuh penjelasan gitu adalah Alkitab. Ya gak sih? Kayak banyak banget teman-teman gue yang kenapa sih lu bolong baca Alkitabnya? Kenapa sih lu males baca Alkitab? Dan jawaban mereka adalah karena gue gak ngerti, karena bahasanya susah, karena kurang relate, karena ya ribet aja gitu loh, penuh dengan perumpamaan, banyak maksud tersirat, pokoknya dia gue tuh nggak ngerti, jadi kayak ngantuk gitu kan pas baca. Sama sih, gue juga pernah ngalamin hal itu, gue juga sering ngalamin hal itu, dalam arti gak semua hal dalam Bible itu gue ngerti, banyak kok yang gue nggak ngerti. Kadang gue kayak, hah ini maksudnya apa sih, kenapa tiba-tiba bahas ini, kayak gitu kan. Jadi kayak membingungkan terkadang gitu, nggak ngerti, dan akhirnya ya bosan gitu. Tapi mungkin untuk beberapa hal kita tuh pengen banget dijelasin, ya kan? Ada beberapa rasa penasaran yang jelasin dong, pengen banget tahu itu. Tapi beberapa dari kita mungkin untuk Bible itu tuh kayak we don't really want an explanation, ya nggak sih? Kayak kita sebenarnya butuh penjelasan karena kita nggak ngerti. Tapi sometimes sebenarnya kita tuh nggak terlalu pengen dengerin penjelasan tentang Alkitab yang panjang lebar gitu, karena kita nggak menghabiskan waktu sebanyak itu kok buat baca Bible. We don't really spend time to think about it a lot gitu. Jadi ya udah gitu loh maksudnya. Dan sometimes kalau misalkan kita pikirin banget pun, kita benar-benar merenungkan pun, sometimes we don't feel anything, ya kan? Mungkin ada beberapa orang juga yang mikir,
Bible itu life changing ya kan, kata orang-orang Bible itu life changing, mengubah hidup, benar-benar memberi terobosan dalam hidup ini. Tapi mungkin ada dari kalian yang mikir, gue udah baca Alkitab tapi pulang-pulang gue tetap berantem tuh sama orang tua gue. Gue udah baca Bible kok, tapi gue tetap merasa takut, gue tetap anxiety kok, itu tetap kambuh. Atau gue udah baca Bible tapi ya hidup gue tetap gini-gini aja, gue nggak dapet pekerjaan baru, semuanya stuck, dan ya udah semuanya terjadi tetap gini-gini aja. Katanya life changing, apanya yang change? Ya kan, apanya yang berubah? Atau mungkin ada dari kalian juga yang pernah berpikir, gue nggak terlalu minat ya sama Bible, soalnya gue lihat orang-orang kok menggunakan Bible cuman buat mengalahkan argumen orang lain, cuman buat ngejatohin kalau orang lain tuh salah, yang benar tuh Bible. Kayak kok Bible cuma digunain buat menyatakan kalau lu benar dan orang lain salah gitu. Atau ini juga sering gue alamin, kok dalam satu Bible orang-orang tuh bisa interpretasinya beda-beda sih. Bahkan satu ayat aja orang-orang bisa interpretasinya beda-beda, ngertiinnya beda-beda, dan bisa sangat bertolak belakang. Dan akhirnya gue bingung dong, mana yang benar, si A atau si B yang benar. Kok artinya beda jauh gitu kan. Jadi memang banyak hal yang membingungkan soal Bible gitu. Nah, tapi sekarang gue mau tanya nih, kalian menganggap Bible itu sebagai apa sih? Kalian pribadi menganggap Alkitab itu seperti apa sih? Apakah seperti history book, buku sejarah? Karena semuanya sejarah-sejarah bangsa Israel gitu kan, dulunya siapa aja rajanya, perang-perangnya gimana. Atau mungkin sebagai buku fiksi, buku dongeng. Gue punya nih satu teman yang menganggap Alkitab itu sebagai buku dongeng. Jadi ketika gue ceritain tentang Alkitab, ketika gue percaya sama Alkitab, dia akan bilang, lu konyol, karena ngapain lu percaya dongeng-dongeng legenda kayak gitu. Itu tuh sama aja seperti buku-buku cerita rakyat gitu loh, yang kayaknya apa ya, membuat kita berimajinasi dan segala macamnya. Mujizat-mujizat itu membuat kita berimajinasi, tapi sebenarnya itu nggak akan terjadi lagi karena itu cuman dongeng. Itu cuman cerita yang dibuat sama orang. Atau mungkin kalian menganggap Bible itu seperti segelas kopi di pagi hari, a cup of coffee, yang membuat kalian harus bangun minum itu supaya kalian feel better. Jadi kalian bangun memang harus baca Alkitab supaya seharian kalian gak merasa bersalah, supaya kalian ya feel good aja. Atau mungkin kalian menganggap Alkitab sebagai senjata, seperti yang tadi gue bilang. Ada orang yang menggunakan Alkitab sebagai senjata untuk menyerang argumen orang lain, untuk membuktikan kalau diri dia benar. Atau menggunakan Alkitab sebagai instruction book. Oh iya, Tuhan perintahin harus ini, harus ini, harus ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Pokoknya list peraturan itu ada dalam Alkitab. Nah, kalau kalian pribadi menganggap Alkitab seperti apa? Coba kalian refleksi. Selama ini gue baca Alkitab, sebenarnya maksudnya apa sih gitu. Nah, jadi dengan begitu banyak hal yang membingungkan tentang Alkitab gitu kan, kayaknya begitu banyak misteri yang kita nggak ngerti, kita jadi bertanya gitu, sebenarnya apa sih tujuan Alkitab? What is the purpose of Bible? Apa sih inti sarinya? Poin utamanya yang mau disampaikan dari Bible tuh apa? Dan kita jadi mikir juga, apa sih untungnya buat kita here and now gitu loh, baca Bible sekarang ataupun nanti, itu apa sih untungnya buat kita? Nah, dalam series ini kita akan membahas itu semua, dan gue bersyukur banget sih tim Next Gen ambil series ini di awal tahun. Kenapa? Karena menurut gue ini esensi, ya gak sih, tentang baca Alkitab, tentang satu teduh kita sama Tuhan, itu adalah esensi. Bagaimana kita mengerti firman Tuhan, itu benar-benar esensi kita buat menjalani tahun depan. Dan gue benar-benar bersyukur banget series ini ada di awal, karena ini benar-benar basic dan benar-benar landasan untuk kita menjalani setahun ke depan. Nah, kita nggak akan bahas semua hal tentang Alkitab di series ini. Kita nggak akan menjawab semua pertanyaanmu di series ini tentang Bible gitu, karena nggak akan cukup waktunya. Tapi minimal dari beberapa kali series ini kita akan bahas
kita akan menjawab beberapa lah dari penasaran kita tentang Bible. Kayak what is the purpose of Bible, gimana cara kita mengerti Bible, dan sebagainya. Oke, so seperti yang teman-teman tahu, Bible itu terdiri dari 2 bagian, ya kan? Ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia jadi manusia, dan perjanjian baru itu after Jesus, kehidupan Tuhan Yesus dan setelahnya. Nah, hari ini kita mau baca satu ayat yang ditulis oleh seorang murid Tuhan Yesus yang udah sangat deket nih sama Tuhan Yesus, dan dia hidup paling lama gitu ya. Jadi dia udah kenal banget Tuhan Yesus tuh seperti apa, karena dia benar-benar berhubungan secara pribadi sama Tuhan Yesus. Namanya adalah Yohanes. Pasti kalian udah sering dengar ayat ini, tapi kita mau kupas lebih dalam ayat ini. Kita baca bareng-bareng di Yohanes 1 ayat 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Oke? Jadi di sini dibilang bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi artinya apa? Di sini kita lagi ngomongin God's word, ya. God's word itu has power, teman-teman. Perkataan Tuhan, firman Tuhan itu penuh kuasa. Buktinya dari mana? Kita ingat lagi kisah penciptaan. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu menggunakan firman-Nya. Dia mengucapkan maka itu jadi, ya kan? Jadilah terang, jadilah pohon, itu jadi. Artinya perkataan Tuhan itu punya kuasa untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Perkataan Tuhan itu punya kuasa. Jadi kalau Tuhan berkata kamu itu berharga, kamu itu berharga. Kalau Tuhan berkata masa depan kamu indah, masa depan kamu indah, itu punya kuasa, teman-teman. Jadi kalian harus percaya. Karena perkataan Tuhan itu bisa menciptakan langit dan bumi, loh, bayangin. Nah, perkataan Tuhan itu punya kuasa, dan perkataan Tuhan itu merepresentasikan siapa itu Tuhan. Karena tadi dibilang, and the Word was with God, and the Word was God. Perkataan Tuhan itu benar-benar menunjukkan siapa itu Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan, seperti apa itu Tuhan. Because the Word was God Himself. Oke? Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, sebenarnya kita tuh sedang mencari tahu siapa itu Tuhan dan seperti apa Tuhan itu, yang selama ini kita nggak pernah lihat secara fisik, ya kan? Dan the point of the Bible is to know God better. Ini poin penting hari ini, teman-teman. The point of the Bible is to know God better. Jadi sebenarnya poin utama dari Bible itu adalah untuk mengetahui Tuhan lebih dalam, untuk mengerti Tuhan dengan lebih dalam, dengan lebih baik. Oke? Nah, sekarang kita baca di Yohanes 1 ayat 14. Lanjutannya di bawahnya. Yohanes 1 ayat 14. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Oke? Jadi dibilang di sini the Word, ini maksudnya adalah Tuhan Yesus. Became flesh, menjadi daging. Tuhan Yesus datang ke dunia, ya kan, menjadi manusia, menjadi daging seperti kita, dan dia diam di tengah-tengah kita. Dan melalui Tuhan Yesus, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang full of grace and truth. Yohanes 1 ayat 14. Oke? Jadi di sini kita membicarakan tentang the Word itu Tuhan Yesus. Jadi artinya firman Tuhan itu sama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu menunjukkan the power of God, kuasa Tuhan, menunjukkan the glory of God, kemuliaan Tuhan, dan juga the reflection of God. Tuhan Yesus itu menunjukkan seperti apa Tuhan itu sendiri. Dan di sini dikatakan kan, full of grace and truth. Dari sini kita udah bisa belajar 2 karakteristik Tuhan yang sangat penting. Yang pertama, full of grace, penuh dengan kasih karunia. Oke, penuh dengan kasih karunia, buktinya di mana?
Di Bible ada banyak banget bukti tentang kasih karunia Tuhan, tapi aku ambil contohnya. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oke, jadi di sini dibilang dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Jadi Tuhan itu penuh dengan kasih karunia, dan kasih karunia-Nya itu apa? Kita menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kasih karunia Allah itu yang memberikan kita pertolongan ketika kita lagi stuck, ketika kita lagi butuh solusi, butuh pertolongan, itu ada tepat pada waktunya. Itu kasih karunia Tuhan. Ketika kita lagi berdosa dan kita butuh pengampunan, kita butuh dipulihkan, itulah kasih karunia Tuhan yang memulihkan dan mengampuni kita dan menyucikan kita. Nah, selain itu juga ada lagi di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini udah jelas banget. Kalau kasih karunia Tuhan itu ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu akan mengampuni kita dan akan menyucikan kita. Wow, Tuhan tuh baik banget ya teman-teman. Berapa kali pun kita mengecewakan Tuhan, berapa kali pun kita menyakiti hati Tuhan, Tuhan tuh tetap mengampuni kita. Dan itu bukan karena kita, apa yang kita lakukan gitu loh. Bukan karena kita udah jadi anak baik, track record kita udah bagus, enggak. Tapi karena Tuhan sendiri yang udah bikin decision untuk mengampuni kita. Tuh. Kasih karunia Tuhan tuh sehebat itu, sebesar itu buat kita. Tapi Tuhan juga punya karakter yang lain, yaitu adalah truth. Tuhan itu adalah kebenaran. Tuhan itu adalah kudus. Nah, dalam kekudusannya Tuhan, artinya Tuhan mengampuni kita, tapi Tuhan juga mengizinkan konsekuensi dosa itu tetap ada gitu. Artinya apa? Kalau ketika kita melakukan dosa, yes, kita minta ampun, kita sudah diampuni. Kamu nggak perlu terintimidasi, kamu nggak perlu terus merasa nggak layak, merasa berdosa dan segala macam. No, karena Tuhan sudah mengampuni kamu dan sudah melayakkan kamu untuk jadi anaknya. Tapi ketika kita melakukan dosa, tetap ada konsekuensi yang akan kita tanggung. Tetap ada konsekuensi yang harus terjadi. Contohnya di dalam Alkitab itu seperti kisah Daud, ya kan? Daud itu waktu itu berzinah gitu kan. Nah, di dalam dosanya ini akhirnya ditegur oleh Nabi Nathan dan Daud sudah minta ampun sama Tuhan dan Tuhan sudah mengampuni. Tapi ada tetap konsekuensi yang harus Daud tanggung. Waktu itu Tuhan kasih pilihan kan, dan akhirnya anaknya meninggal gitu. Jadi setiap konsekuensi kita, setiap dosa kita itu sudah diampuni, tapi tetap ada konsekuensinya. Itulah karakter Tuhan, full of grace and full of truth, kekudusan Tuhan. Oke? Nah, jadi kenapa sih tadi kita bahas tentang Tuhan Yesus yang adalah the Word itu menjadi daging bersama dengan kita? Artinya, when we know Jesus better, we know God better. Ya, karena seperti yang tadi aku udah sampaikan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah the best representation of God. The best, benar-benar kalau kamu mau tahu Tuhan itu seperti apa, yaitu Tuhan Yesus. Kamu lihat segalanya, apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus katakan, dan kita akan mendapatkan understanding yang paling tepat gitu. Semakin kita tahu Tuhan Yesus itu seperti apa, semakin kita tahu Tuhan Bapa kita itu seperti apa. Nah, mungkin kalau untuk penggambaran simpelnya gitu ya, kalau kita nonton bioskop film 3D, kita butuh kacamata 3D dong ya kan, karena kalau kita nggak pakai kacamata 3D, semuanya itu akan kayak bebayang, nggak jelas dan nggak 3D, nggak nyata, nggak seru gitu ya. Nah, sama Tuhan Yesus itu seperti kacamata 3D ketika kita membaca Alkitab. Ketika kita memakai kacamata 3D, yaitu fokus kita kepada Tuhan Yesus, kita akan bisa melihat bahwa semua yang ada di dalam Alkitab itu make sense. Kita akan bisa melihat kenapa ini terjadi, kenapa seperti ini, dan hal-hal yang kita nggak ngerti itu kita jadi bisa ngerti.
Jadi Tuhan Yesus itu adalah fokus kita, itu mempermudah kita untuk mengerti Alkitab, membantu kita untuk mengerti kenapa ini terjadi, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, dan kenapa Tuhan bertindak demikian, dan sebagainya. Oke? Jadi Tuhan itu sebagai kacamata 3D untuk kita membaca Bible. Dan mungkin dari teman-teman ada yang oke, tapi gue udah lama banget nih nggak baca Alkitab. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang gue belum pernah baca Alkitab, gue nggak tahu Alkitab itu isinya kayak apa. Nah hari ini gue mau ngasih kalian sedikit tips untuk kalian memulai baca Alkitab lagi di tahun ini. Bahwa Jesus is the best place to start. Kalau kalian bingung harus mulai dari mana, Alkitab setebal itu, baca dari Kejadian, banyak yang nggak ngerti, Perjanjian Lama. Baca dari Wahyu, maksudnya dari belakang, nanti urutannya kebalik. Jesus is the best place to start. Kalian mulai dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hidupnya seperti apa? Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan selama ada di muka bumi? Apa sih yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya? Mujizat-mujizat apa sih yang Tuhan Yesus lakukan? Dan sebagainya. Jadi, kalau kalian bingung, mulai dari Tuhan Yesus. Kalau kalian juga kayak udah mulai jenuh nih baca Alkitab, mulai banyak gak ngerti setiap harinya dan gak dapetin apa-apa, start with Jesus. Fokus kita kembali lagi baca Alkitab. Tuhan Yesus ngapain sih? Karena dengan mengerti Tuhan Yesus, we know God better. Oke? Nah, mungkin kalau boleh sharing ya teman-teman, gue punya cerita juga sih. Bahwa yes, gue juga ngalamin kok masa-masa dimana gue antusias banget baca Alkitab. Tapi juga ada masa-masa dimana gue gak antusias baca Alkitab karena gue gak ngerti, gue bosen berhari-hari gak dapetin apa-apa, gak dapetin rema, kayak oh ya udah, jadi kayak a cup of coffee aja. Setiap pagi harus baca supaya gue gak ngerasa bersalah, atau mungkin supaya streak di aplikasi Bible gue gak hilang. Nah, tapi waktu itu gue tetap baca lah, gue tetap setia baca walaupun gue gak ngerti. Karena waktu itu ada satu hamba Tuhan yang bilang bahwa walaupun kalian gak ngerti, tetap baca, tetap setia, karena Tuhan tuh akan lihat kesetiaan kita dan Tuhan pasti akan berbicara kok. Kalau kita haus, kita rindu, kita baca dan kita merenungkan, Tuhan tuh pasti berbicara kepada kita. Karena Tuhan pun mau sebenarnya bicara sama kita. Tuhan tuh mau menitipkan pesannya untuk kita. Jadi gue tetap baca, dan waktu itu gue ngomong sama Tuhan, Tuhan aku tuh paling malas baca Perjanjian Lama. Siapa yang sama kayak gue? Angkat tangan. Pasti banyak lah yang, soalnya teman-teman gue juga banyak. Ya Perjanjian Baru masih oke lah, tapi Perjanjian Lama itu loh, gue gak ngerti gitu apaan sih. Apalagi yang kalau udah hitung-hitung ya kan, keturunan-keturunan, apa yang mau gue dapetin dari keturunan-keturunan gitu kan. Dan banyak hal. Jadi gue bilang, Tuhan aduh bosan banget baca Perjanjian Lama gitu ya. Tapi gue tetap baca, walaupun ya ada beberapa hal yang gue gak ngerti sebenarnya. Dan suatu hari waktu itu gue lagi ada pergumulan gitu ya. Teman gue sih sebenarnya, teman gue sharing ke gue kayak ya, dan gue juga ngalamin bahwa lagi terjebak dalam satu dosa gitu, yang dia bilang gak, apa ya, maksudnya ini susah banget lah, gak mungkin lah gue gak ngelakuin dosa ini, kayak ini susah banget, semua orang juga lakuin kok. Dan ya wajar lah, kita tuh manusia, daging kita lemah, jadi susah banget lah untuk melawan dosa ini gitu, dan kita nggak bisa lah gitu. Intinya kita tuh manusia berdosa, dan ya udah give up aja gitu. Dan di situ gue baca Ulangan ya, sebenarnya gue nggak lagi mikirin itu, tapi gue lagi baca ya 1-2 Perjanjian Lama, yaitu dari Ulangan 30. Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Gue bacain ya buat kalian. Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Wow. Jadi ketika gue baca Ulangan ini, sebenarnya ini kan lagi ngomong ke bangsa Israel.
Tapi gue benar-benar ngerasa ini Tuhan berbicara kepada gue. Karena gue kan waktu itu lagi dipenuhi dengan keluh kesah, dosa ini gak bisa, ini tuh terlalu wajar buat orang-orang, dan gue ini manusia dengan daging yang lemah, gue ini pasti melakukan dosa lah, jadi gue gak bisa untuk meninggalkan dosa ini. Tapi di sini dibilang dengan jelas, perintah yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini itu tidaklah terlalu sukar, tidak terlalu sulit, tidak terlalu jauh untuk kamu lakukan. Karena ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Wow, amazing. Jadi dari sini gue benar-benar mendapat peneguhan bahwa yes, daging lemah, tapi roh itu penurut. Tuhan bilang kok lu bisa mengalahkan dosa itu. Karena itu dekat kepadamu. Tuhan udah taruh di lidahmu, di dalam mulutmu, dan juga di dalam hatimu. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam hatimu pasti memampukan kamu untuk mengalahkan dosa itu. Untuk hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Wow. Jadi teman-teman, dari sini gue nangkep bahwa sejak ini gue gak pernah underestimate perjanjian lama. Bahkan meskipun gue gak ngerti, gue tetap baca karena gue percaya lewat apapun itu Tuhan bisa bicara sama kita. Dan bahkan ayat ini benar-benar berkesan buat gue. Gue dapet ini udah berapa tahun yang lalu, Rema ini. Tapi gue langsung catat karena pertama kalinya kayaknya gue dapet Rema dari cerita bangsa Israel gitu loh sebenarnya yang nggak relate sama hidup gue, tapi gue dapet Rema di Ulangan 30 ini. Dan gue berharap ini juga bisa menjadi Rema yang buat teman-teman yang mungkin lagi struggling sama suatu hal, kayaknya kalian sulit lepas dari hal tersebut. Kalian mungkin masih terikat sama suatu dosa, suatu ketakutan, suatu trauma. Gue cuma mau bilang bahwa kalian bisa lepas. Karena roh itu penurut, walaupun daging lemah tapi roh itu penurut, jangan lupa itu selanjutnya. Dan Tuhan bilang bahwa ketetapan ini, ketetapan-ketetapan yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu udah dekat dalam kita, ada dalam mulut dan hati kita. Oke? Wow. Dan kita mungkin mau praktis sedikit ya, kan dari tadi kita udah bahas tentang Bible, gimana cara kita, kalau kita mengerti Tuhan Yesus, mengerti firman-Nya, mengerti firman Tuhan, itu kita juga akan mengerti Tuhan dengan lebih baik. Nah, mungkin kita mau praktis nih, kita mau latihan, gimana nih caranya kalian jadi bisa mengerti firman Tuhan. Selanjutnya nih, kalau kalian ntar mulai baca Bible, kalian bisa praktekkan hal ini. Jadi ketika kita baca, mungkin kita baca dulu ya, di Markus 12 ayat 30-31. Ini kita ambil yang simple aja, pasti kalian udah sering dengar ayat ini. Markus 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Oke? Markus 12 ayat 30-31. Oke, nah ketika kita udah baca ayat ini, dua ayat ini nih, kita kupas dengan 3 pertanyaan. What does this teach me about God? Ayat ini ngajarin kita apa sih tentang Tuhan? Yang kedua, what does this teach me about me? Ayat ini mengajarkan apa, mengingatkan apa sih tentang diri kita sebagai manusia? Dan yang ketiga, what does this teach me about how I need to live or do to others? Bagaimana ayat ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita seharusnya bersikap dan seharusnya memperlakukan orang lain. Jadi ada 3, yang pertama tentang Tuhan, mengajarkan tentang Tuhan, mengajarkan kita tentang diri kita sendiri, dan yang ketiga mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita bersikap atau berlaku kepada orang lain. Nah, jadi dari ayat ini nih, yang pertama, about God. Apa sih dari ayat ini yang mengajarkan kita tentang Tuhan? Di sini Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, God cares a lot about love. Tuhan sangat peduli tentang aspek kasih. Karena di sini Tuhan bahas hukum yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita, dan mengasihi sesama. Jadi Tuhan sangat peduli tentang love. Itu kita dapat yang pertama. Yang kedua, what does it teach about me? Tentang diri kita. Oh,
ternyata Tuhan itu mau kita mengasihi Tuhan, mau gue mengasihi Tuhan, itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kalian refleksi diri kalian. Selama ini gue udah mengasihi dengan segenap hati belum ya? Segenap kekuatan belum ya? Atau gue selama ini ya pelayanan, baca Alkitab itu di sisa-sisa waktu gue. Kalau ada sisa, ya udah. Kalau gue lagi gak sibuk, oke. Tapi kalau lagi sibuk, ntar dulu deh. Kita refleksi, apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kekuatan kita, akal budi kita, dan sebagainya. Dan juga, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh, kita refleksi. Tuhan, gue udah mengasihi diri sendiri belum ya? Apa selama ini gue selalu berpikiran negatif tentang diri gue? Gue selalu underestimate diri gue selalu gak percaya diri. Gue selalu minder. Kalau gitu bagaimana gue bisa mengasihi sesama? Karena tadi dibilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. So you have to love yourself first. Ketika lo udah mengasihi diri lo tahu sadar keberadaan lo tuh bisa mengasihi orang lain dengan begitu mudah. Karena lo tahu orang lain itu juga sama berharganya sama dengan diri lo. Dan yang ketiga, mengajarkan kita, mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus bersikap atau memperlakukan orang lain. Nah, bagaimana lo udah mengasihi sesama lo? Lo udah mengasihi sesama lo belum? Lewat action apa? Dan sebagainya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Kalau kalian baca Bible, meskipun cuma 1-2 ayat pun, kalian bisa kupas sedalam ini. Dan ketika kita kupas, we will understand God better, we will understand ourselves better. Kita bisa ngerti, kenapa sih Tuhan mau kita kayak gini? Kenapa sih Tuhan karakternya kayak gini? Ya, so once again, the point of the Bible is to know God better. Amin. Gue berharap setahun ini kita bisa bikin komitmen yang baru untuk merenungkan firman Tuhan, bukan hanya membaca tapi juga merenungkan, spend time lebih banyak untuk menjadikan Bible itu sebagai landasan hidup kita, sebagai manual book hidup kita sebagai manusia, di mana kita bisa tahu segala hal itu dari Bible dan kita bisa know God better. Kita bisa mengenal pencipta kita dengan lebih baik, kita bisa mengenal Bapa kita yang di sorga dengan lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang begitu hebat, luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap perkataan-Mu yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Aku berhenti berbicara, tapi aku percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap hati teman-teman yang menyaksikan ibadah pada hari ini. Aku berdoa biar Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada mereka, melembutkan hati mereka, dan terus memberikan kehausan dan kerinduan akan Engkau. Nah, kami percaya Tuhan, when we understand the Bible better, we will understand you better Tuhan, Bapa yang baik, sahabat yang sejati, Bapa yang kekal, yang selalu mengerti dan selalu setia sama hidup kami. Terima kasih Tuhan, aku berdoa biar setahun ini kami punya pengalaman banyak bersama dengan Engkau, pengalaman yang indah, dan kami mengalami Engkau, kami benar-benar merasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita siapkan anggur dan roti untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Jika saudara sudah siap, saya jemput untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Karena selalu baru berkat-Nya, kebaikan-Nya, kesetiaan-Nya setiap hari melanda hidupmu dan keluargamu. Dan sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Allah yang berani berjanji dan pasti menepatinya. Banyak orang yang berjanji tapi mereka tidak menepati. Kami mengucap syukur sebagai orang percaya. Karena setiap perkataanmu, janjimu, firmanmu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Oh rakudia murulubunaya siambarak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami dimampukan berjalan Tuhan. Ajar kami untuk melihat bukan dengan mata jasmani kami. Karena meskipun keadaan tidak menentu, tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya dijamin oleh sorga. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang juga berlaku setia kepadamu seperti Engkau setia kepada kami. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami Tuhan untuk takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang efektif, menemukan panggilan kami sejak kami muda Tuhan. Kami akan menjadi anak muda yang berbeda, yang bisa dipercaya Tuhan untuk menolong sesama kami, generasi kami. Karena kami percaya Tuhan, sebentar lagi di waktunya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Tuhan roh-Mu Tuhan secara besar-besaran Tuhan atas bangsa ini. Dan kami gak mau menjadi anak-anak muda yang hanya kagum dan takjub akan kebaikan dan kehebatan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang siap pada waktu roh-Mu dicurahkan Tuhan. Kami siap Tuhan menanggung beban yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena setiap orang yang dilawat Tuhan, mereka adalah bagian kami Tuhan. Kami mau memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan atas mereka. Kami mau bawa mereka ke rumah-Mu. Kami mau bawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan lewat hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang diperbincangkan di mana-mana. Di seluruh pelosok, kampung, desa, kota sekalipun Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang dibicarakan oleh banyak orang. Karena Engkau begitu dahsyat dan hebat. Kami melepaskan berkat Tuhan atas gereja ini Tuhan, atas GBWTC, atas Banten Tuhan, atas Indonesia Tuhan. Biarlah lawatan-Mu Tuhan menyeluruh Tuhan atas bangsa kami. Setiap pulau yang ada Tuhan akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan Indonesia. Pulihkan kami Tuhan dari segala krisis ekonomi Tuhan, aku berdoa. Tuhan jaga pekerjaan usaha setiap kami, orang tua kami, supaya kami gak mengalami kekurangan Tuhan. Iman kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya jawaban yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar ini menjadi bekal kekuatan kami Tuhan, untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin.